Aksi nyata Modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya oleh saya Julia Rahmi dan saya berkolaborasi bersama keempat CGP lainnya dari SMK Negeri 1 Jenib Kabupaten Biren. Saya Bapak Ibu yang saya hormati Bapak Ferry selaku kepala sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan tentang kegiatan dari kami berempat selaku calon guru penggerak di SMK Negeri 1 Jenib. Jadi ini kegiatan modul terakhir kami yaitu modul ketiga, yaitu pembahasan tentang pemberdayaan aset yang ada di sekolah Bapak Ibu. Jadi nanti kita cuma sharing, berdiskusi. Nah ini juga sudah mewakili oleh perwakilan orang tua, makasih untuk. Kemudian Pak Fadil mewakili komite, kemudian Bapak Ibu Dewan Guru selaku teman sejawat, karena nanti kami di sini akan menyampaikan 7 aset yang ada di sekolah yang emang harus kita manfaatkan bersama-sama seperti itu. Bukan berarti aset ini kita miliki tetapi kita tidak gunakan, apalagi kita di SMK ini asetnya hampir dikategorikan lengkap, sehingga sangat sayang apabila aset yang kita gunakan itu kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya seperti itu. Jadi harapan nanti kami coba memaparkan sedikit tentang materi hari ini. Nah nanti kita coba berdiskusi, ya minimal ada yang tanya jawab seperti itu. Kemudian waktunya juga tidak lama Bapak Ibu, kami mungkin hanya beberapa menit lah kami ambil seperti itu supaya juga materinya akan bisa disampaikan dengan baik seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke pokok materi yang mungkin bisa kami sampaikan. 7 aset yang tadi mungkin saya sampaikan, nanti mungkin di penjelasan slide-nya seperti itu. Mungkin selanjutnya. Ini kami harus melibatkan, dan kami ya kita sebagai sekolah harus melibatkan beberapa unsur, yaitu salah satu yang sudah hadir bersama kita adalah perwakilan dari wali siswa ya. Terima kasih Bapak sudah hadir di sini. Kemudian termasuk kepala sekolah, rekan sejawat guru. Kemudian juga harus kita hadirkan di sini murid, perwakilan murid. Tadi saya sudah panggilkan perwakilan OSIS untuk hadir di sini, cuman nggak bisa saya WA. Kemudian harus hadir di sini juga tokoh masyarakat, kebetulan tidak bisa hadir. Ini bisa. Jadi selanjutnya ada, sebelum kita lakukan diskusi di sini, ada sedikit pemaparan mana sih yang disebut dengan ekosistem. Pembahasan pertama kami silakan Ibu Julia Rahmi untuk memaparkan. Silakan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Di sini saya akan menyampaikan tentang ekosistem. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ekosistem sekolah. Sebelumnya mungkin kita harus mengingat-ingat kembali apa itu ekosistem ya. Ekosistem merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup yang ada di lingkungan kita. Ini dicirikan oleh adanya hubungan yang selaras, harmonis antara biotik dan abiotik. Kemudian di sini jika sekolah kita ibaratkan sebagai ekosistem, maka sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antar faktor biotik, yaitu unsur yang hidup, dan faktor abiotik, yaitu unsur yang tidak hidup. Di sini di sekolah kita bisa sama-sama melihat apa saja ekosistem yang termasuk ke dalam unsur biotik atau hidup ya. Yang pertama sekali adalah manusia. Jadi manusia di sini ada beberapa di sekolah kita. Yang pertama ada kepala sekolah, rekan guru, murid, tokoh masyarakat, keterwakilan gender, orang tua. Kemudian ada juga yang selanjutnya itu ada staf, tenaga administrasi sekolah. Itu penting untuk menunjang administrasi sekolah dengan baik.
Kemudian ada pengawas sekolah juga tidak bisa kita tinggalkan. Kemudian ada masyarakat di sekitar, ada dinas terkait, dan ada pemerintah daerah. Ini merupakan salah satu ekosistem sekolah yang termasuk ke dalam biotik. Ya. Kemudian selain dari faktor biotik, ada juga faktor abiotik, unsur yang tidak hidup, yang juga perlu kita perhatikan. Kira-kira apa Pak Ibu unsur abiotik apa saja yang ada di sekolah kita? Apa? Ya, sarana prasarana sekolah. Semua gedung, kelas, musola, kantor guru, lapangan bola juga termasuk ke dalam unsur abiotik. Kemudian selain sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran di sekolah, ada juga keuangan. Keuangan ini sangat penting ya untuk proses pembelajaran di sekolah. Kemudian kita juga tidak boleh lupa lingkungan alam. Kita SMK Negeri 1 ini berada di kawasan lingkungan yang dekat dengan laut, betul? Kemudian ada apa lagi? Ada pertanian, ada pasar. Jadi ekosistem ini saling berinteraksi menunjang proses pembelajaran di sekolah. Jadi di sini kami ingin memetakan aset apa-apa yang saja ekosistem yang ada di lingkungan sekolah, baik itu unsur biotik maupun abiotik, sama-sama kita manfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah. Dengan pembahasan selanjutnya nanti akan dibahas di Ibu Yuyun dengan menggali aset dari unsur-unsur tersebut. Baik, hanya sekian yang dapat saya paparkan tentang ekosistem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Julia atas pemaparannya tentang pemetaan lingkungan baik yang sifat abiotik maupun biotik. Jadi sudah jelas Bapak Ibu ya. Jadi kita diharapkan Bapak Ibu bisa memanfaatkan apa yang ada di lingkungan kita. Seperti itu. Kita yang disampaikan oleh Bu Julia, ada ruangan kelas, kemudian ada lapangan olahraga anak-anak, itu bisa kita manfaati. Tujuannya adalah untuk ke siswa seperti itu. Kemudian yang biotiknya tadi yaitu berupa sumber daya manusianya, kita guru, kemudian termasuk yang ada di tata usaha seperti itu. Kemudian tadi mungkin disampaikan ada lingkungan ya, yang lingkungan di sini adalah lingkungan dari perwakilan orang tua, perwakilan masyarakat seperti itu, bahkan nanti perwakilan dari siswa sendiri seperti itu. Mungkin untuk sesi selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Indwana untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf, mungkin kegiatan ini adalah untuk sebagai prasyarat kami memenuhi modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Jadi kami bagi-bagikan, gitu kan. Tapi mungkin nanti kalau Bu Ayu sendiri ini semuanya. Tadi Bu Julia sudah memaparkan tentang komunitas. Kami tidak lama, paling setiap orang cuma 5 menit. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Nah, untuk bagian saya yaitu tentang membahas pendekatan berbasis kekurangan. Ada 3 pendekatan. Terus ada juga pendekatan berbasis aset, dan ada juga pendekatan berbasis ABCD. Apa itu ABCD? Yaitu Asset Based Community Development atau sebuah komunitas. Oke, seringkali memang ya misalkan dalam kehidupan, baik itu dalam kehidupan pribadi ataupun kehidupan sebuah organisasi atau komunitas, yang tadi Bu Julia paparkan bahwa kita saling berkaitan. Nah, karena kita merupakan sebuah komunitas. Ada komunitas yang berbentuk abiotik. Abiotik itu berarti tidak hidup, ya, tapi kita memerlukan sarana prasarana dan memerlukan benda-benda tersebut untuk kita melakukan pembelajaran. Ada juga terkait dengan biotik, yaitu ada guru. Kita sebagai
biotik. Kalau saya ngomong sendiri di sini tidak ada Bapak Ibu berarti disangka dengan gila. Nah, berarti ternyata kita merupakan satu kesatuan yang sangat penting dalam sebuah komunitas sekolah gitu. Kepala sekolah, termasuk mungkin Bapak di depan, kami bilangnya Om Sum ya. Terima kasih sudah hadir untuk mewakili tokoh masyarakat. Terus siswa juga bagian juga dari komunitas. Nah, dalam perjalanan kita berdirinya sebuah organisasi atau sebuah komunitas pasti ada positif dan negatifnya gitu. Di sini mungkin kalau kita berpikir berbasis kekurangan, kita memang masih kurang. Misalkan sarana lab untuk prakteknya bahannya belum ada gitu kan. Apalagi misalkan bahan-bahan kimia memang alatnya kita masih kurang. Untuk di lab kami maksud juga misalkan APHP itu juga peralatannya masih kurang. Tetapi bagaimana caranya kita untuk bisa melakukan praktek tanpa adanya sarana prasarana yang lengkap gitu. Ya kita bisa berpikir berbasis kekuatan apa yang ada. Misalkan kita ada komunitasnya ya ketua jurusan, komunitas dalam sebuah jurusan, ataupun misalkan murid juga sebuah komunitas. Nah kita berpikir bagaimana supaya kita melakukan kegiatan-kegiatan tersebut jangan berfokus kepada kekurangannya. Kalau kita berfokus kepada kekurangannya maka tidak akan ada kegiatan di dalam pembelajaran. Nah, ataupun kita misalkan belajar gitu-gitu aja. Karena aset kita ini ada abiotik juga. Di sini mungkin di lingkungan kita sudah ada saung-saung atau sudah ada lingkungan sekolah ataupun ada laut, ada pun tokoh masyarakat bisa kita gunakan untuk berpikir berbasis kelebihan atau berpikir berbasis aset bahwa dalam praktek bisa kita menggunakan lingkungan sekolah. Misalkan ada buah-buahan di sekitar sekolah mau diproduksi bisa kita gunakan. Ada tokoh masyarakat misalkan untuk kami pengolahan ataupun dengan perhotelan. Perhotelan kan kita memerlukan magang atau prakerin. Kalau di Biren tidak ada hotel kita tidak bisa melakukan. Tapi alhamdulillah di Biren sudah ada. Berarti kita sudah berkolaborasi. Nah lingkungan kita juga mendukung untuk adanya kegiatan yang mendukung untuk berpikir berbasis aset tersebut gitu. Atau NKPI ada laut, ada kolam renang, ada juga yang misalnya kita praktek kalau kita tidak berenang nggak mungkin renang di ini ya gitu. Berarti kita bisa menggunakan laut itu juga sebagai aset. Terus misalkan ke Loksmawe untuk TKPI misalkan mesin kapal juga bisa menggunakan misalkan kita kerjasama dengan kapal-kapal yang ada di PPI ya. Di PPI Pedada itu juga aset bisa kita gunakan. Jadi untuk pembelajaran ini tidak mesti harus berpikir kekurangan tidak ada sarana gitu. Jadi ya udah tidak praktek, tidak seperti itu. Kita coba untuk berpikir berbasis aset bahwa kita ini punya aset-aset yang memang bisa kita kembangkan. Sebenarnya dalam kegiatan ini sudah kita lakukan, tetapi untuk lebih ininya bahwa kita sekarang paradigmanya harus dipikir. Kalau berpikir berbasis kekurangan bahwa kita memikirkan atau memukuskannya adalah kekurangan-kekurangan yang ada saja sehingga kita tidak terjadi pembelajaran yang memang bermakna. Tetapi kalau kita berpikir positif bahwa segala sesuatu di lingkungan yang ada di kita ini merupakan aset, maka kita akan berpikir bahwa sesuatu itu akan bermakna dan menghasilkan sesuatu yang sangat positif. Itu berarti antara berpikir berbasis kekurangan dan berpikir berbasis aset. Antara itu ada satu lagi bahwa pendekatan ABCD atau Asset Based Community Development, itu komunitas. Nah, apa yang misalkan kemampuan dari guru-guru kita sebagai faktor abiotik juga bisa kita manfaatkan. Tokoh-tokoh masyarakat misalkan di sekolah tidak bisa membuat produk-produk yang memang di sekolah. Kita bisa kerjasama dengan masyarakat yang ada. Contohnya apa? Misalkan membuat bangunan atau membuat apa? Ketika ada tokoh masyarakat kita bisa minta bantuan, gitu. Jadi apa yang ada di sekeliling sekolah itu adalah merupakan aset yang bisa kita kembangkan menjadi sebuah pembelajaran yang sangat bermakna. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Yuyun yang sudah memaparkan tentang penerapan
prinsip ABCD. Jadi penerapan prinsip ABCD ini adalah penerapan dengan dua metode. Yang pertama adalah berdasarkan kekurangan. Jadi kita jangan berpikir kepada kekurangan, karena kalau kita berpikir kepada kekurangan nanti pikirannya kurang semua, nggak akan pernah mau maju seperti. Tapi dengan prinsip yang kedua, yaitu berdasarkan aset, maka dengan kekurangan yang ada, maka kita akan mencoba untuk bisa mengembangkannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi apalagi kita diajarkan, ini sudah disampaikan oleh Ibu Yuyun, bahwa kita di lingkungan sekolah, di lingkungan sekitar kita ini sangat mendukung semuanya seperti itu. Ya, jadi tadi mungkin ada catatan saya dari kegiatan yang dibilang oleh Bu Yuyun, maka kita harus berpikir positif, ya, jangan berdasarkan pada kekurangan, tapi cobalah kita berpikir positif bagaimana kekurangan kita ini bisa membuat lebih, kemudian bisa kita kembangkan seperti itu. Mungkin itu ya, terima kasih kepada Bu Yuyun. Nah kemudian selanjutnya kepada Bu Tuti untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Herianto. Kegiatan setiap program, bahkan dalam kegiatan pembelajaran pun kita harus bisa menghadirkan kepemimpinan murid. Kenapa diskusi ini menjadi hal mendasar itu? Karena penting sekali membangun kepemimpinan murid dengan memberikan ruang dan kesempatan pada murid untuk bersuara, memilih, dan mempunyai rasa kepemilikan saat dia apakah itu belajar atau ikut dalam satu kegiatan di sekolah. Mewujudkan perlu dukungan semua pihak yang ada di ekosistem sekolah, tidak terkecuali keterlibatan orang tua dan komunitas lain. Jadi makanya kami turut menghadirkan kedua siswa, termasuk siswa juga kita hadirkan di sini agar semua pihak itu tahu bahwa yang termasuk ekosistem dan komunitas sekolah itu bukan hanya warga sekolah yang ada bekerja di sekolah saja, tapi termasuk keterlibatannya itu adalah orang tua siswa dan juga tokoh masyarakat sekitar di sekolah. Kemudian dari dasar akses sekolah kita bisa merancang program atau kegiatan, apakah itu bentuk intrakurikuler seperti kegiatan pembelajaran atau kegiatan co-kurikuler yang menguatkan kegiatan pembelajaran atau mata pelajaran, atau bahkan bisa kita rancang atau kegiatan dalam bentuk ekstrakurikuler untuk membangun apa? Membangun tadi kepemimpinan murid. Yang tiga aspek itu kita munculkan: suara murid, kepemilihan dari murid juga, artinya kita libatkan dalam segala kegiatan, dan murid itu mempunyai rasa kepemilikan terhadap kegiatan belajar, terhadap program, terhadap bentuk-bentuk ekskul yang ada di sekolah kita. Itu dia dasarnya. Next slide Bu. Nah, apa itu kepemimpinan murid? Jadi ini perlu kita sampaikan supaya nanti di perwakilan murid juga hadir bisa paham ya, apa itu kepemimpinan murid dalam pembelajaran atau kegiatan program, yaitu siswa yang mau berusaha untuk memahami tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Jadi jika itu dalam kegiatan pembelajaran, siswa itu tahu apa ya tujuan pembelajaran itu. Jadi nggak hanya ikut di kelas kayak orang bermimpi. Kalau siswa sudah berpikir seperti itu, dia berarti sudah memunculkan sisi kepemimpinannya, kepemimpinan murid dalam belajar. Kemudian bisa menunjukkan keterlibatan dan dalam proses pembelajaran. Dia terlibat, nggak hanya duduk di kelas. Apa yang ada kegiatan di dalam proses pembelajaran terlibat, artinya sigap, enggak. Jangan hanya waktu disuruh, artinya ada sisi istilah kita sigap seperti itu ya. Kemudian menunjukkan tanggung jawab dalam proses pembelajaran, itu juga sisi kepemimpinan murid. Kemudian bisa menunjukkan rasa ingin tahu, menunjukkan inisiatif, bisa membuat
pilihan-pilihan tindakan, juga bisa memberikan umpan balik kepada satu sama lain. Itu adalah bentuk-bentuk sisi kepemimpinan murid. Jadi dari situ. Next slide itu. Nah, selanjutnya memetakan aset dapat dilakukan dengan cara seperti ini. Kita bisa melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tadi kemudian kita bisa bentuk kerjasama tim, kerjasama dalam kegiatan pembelajaran kegiatan program-program yang ada di sekolah atau kegiatan ekskul bukan dalam bentuk program. Yang ketiga, keterkaitan hasil pemetaan aset untuk pengembangan program di sekolah ya. Jadi kenapa harus kita lakukan pemetaan? Dasar dari pemetaan ini nanti kita bisa lakukan lanjutkan untuk melakukan program. Saya punya program ini. Kita bisa pakai aset apa ya untuk mendukung kegiatan ini? Jadi pemikiran kita itu tidak lagi saya nggak bisa ini, kita nggak punya ini, jadi kita nggak bisa lanjutkan membuat program ya. Jadi jangan sampai berpikir pada sisi kekurangan kita seperti yang disampaikan oleh Bu Yuyun tadi. Nah, bagaimana karakteristik komunitas yang sehat dan resilient? Ini yang perlu kita tanamkan pada ruang forum kali ini. Supaya apa? Supaya saat kita memetakan aset itu menjadi satu kun, ya, satu kun. Yang pertama, kita menghargai keragaman. Yang kedua, kita bisa menghadirkan komitmen. Artinya kalau udah ada rasa kepemilikan terhadap sekolah, berarti kita komitmen dan tanggung jawab terhadap apa yang ada terlibat di sekolah ini. Kemudian kita perlu lakukan kolaborasi. Saya singkat saja ya. Next slide. Kemudian kita juga perlu membangun aset. Itu maknanya adalah mengenal diri sendiri dengan membangun aset yang ada, yaitu perilaku yang menentukan, memetakan, menghubungkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada di seluruh komunitas kita. Jadi pemetaan tadi sumber daya modal manusia itu yang ada di lingkungan sekolah kita. Tadi saya bilang adalah berapa dewan guru? Berapa dewan guru kita? 54 udah ya. Terima kasih Bu Wakakur. 54 terdiri dari laki berapa orang? Laki 15 orang, berarti sisanya itu adalah ibu-ibu ya, yang cewek. Kemudian yang bergelar S1 ada 53. Berarti 52 yang bergelar S1. Kemudian kita juga sudah mempunyai guru yang bergelar S2 ya, berapa Bu? 4 orang ya, seperti itu. Alhamdulillah. Jadi kita ini suatu pemetaan yang sangat bagus karena kita mempunyai guru yang kompetensinya sudah di level S2 seperti itu. Nah, kemudian dari modal manusia itu tenaga pendidikan yang sekarang mau kita bahas, berapa orang ya tenaga pendidikan yang untuk di tata usaha? Berapa udah? 13 orang ya. 13 orang itu dibagi dari beberapa bagian, yaitu ada di tata usaha sendiri, kemudian ada di perpustakaan seperti itu. Nah, kemudian murid kita berapa yang sampai hari ini? Maaf sebentar ya. Jadi yang kita petakan itu ada apa tidaknya. Kalau tadi kita sebutkan bahwa apa sih maksud modal manusia, berarti modal manusia yang memiliki kecerdasan, kualitasnya atau punya keahlian tertentu. Jadi banyak sebenarnya bentuk-bentuk keahlian. Mungkin termasuk yang di bidang seni, mungkin Gapuyun yang pernah mengajari sebagai chef sedatif segala macam. Hal-hal yang bisa kita petakan di dalam ini nggak ada. Kemudian lanjut Pak Ito, boleh di nomor 2 modal apa tadi? Nah, kemudian yang kedua adalah modal sosial, Ibu. Jadi modal sosial itu adalah seperti kegiatan kita, ada FGMP, ada PGRI, kan seperti itu.
Jadi kita ingin petakan dari guru-guru kan, berarti kan kita semuanya masuk kan dalam komunitas seperti itu kan, semuanya ya, PGRI, kemudian MGMP, kemudian kalau untuk MAPEL MGMP juga budaya namanya ya. Kalau di SD SMP kan bukan MGMP namanya, tapi KKG seperti itu. Jadi kita ada ya, tapi itu kemudian untuk siswa sendiri mungkin ada OSIS ya, Irfan masih jalan Irfan ya. Alhamdulillah Irfan. Jadi coba dibuatkan seperti itu. Nah kemudian komite sekolah. Nah komite sekolah juga kita juga punya seperti itu ya. Setiap awal tahun bagi siswa baru kita juga melakukan undangan kepada komite sekolah untuk membahas tentang kegiatan yang ada di sekolah, kemudian di akhir kegiatan pembelajaran, kemudian nanti di waktu-waktu yang menjadi hal penting sehingga kita perlu mengundang komite seperti itu. Organisasi lain yang sudah kita bentuk di sekolah, misalnya sanggar tari ada. Pramuka ya, kegiatan pramuka ada. Selain itu mungkin sanggar tari atau komunitas lain yang sudah ada yang dibentuk dari siswa. Tari ya, grup tari berarti ada komunitas tari. Ada grup bahasa Inggris ada juga. Ada di kita grup bahasa Inggris, berarti kan jadi kekuatan kita ada grup bahasa Inggris grup. Terima kasih untuk sudah membantu kami dalam melakukan pemetaan terhadap yang ada di kita. Jadi intinya adalah pemetaan ini agar kita mengetahui apa-apa saja aset yang ada di sekitar kita seperti itu. Termasuk di sini bukan hanya di Blangmebak saja, tapi mungkin di wilayah-wilayah ibu-ibu yang mempunyai aset yang bisa kita sama-sama bisa kita berdayakan, itu bisa kita gunakan untuk proses pembelajaran bagi anak-anak didik kita. Mungkin dari siswa juga nanti, saya Pak di kampung punya aset yang bisa kita gunakan, itu kalau emang diizinkan nanti bisa menjadi suatu kerjasama antar sekolah dengan pihak luar seperti itu. Oh, batu bata. Ya, kalau sesuai dengan bidangnya boleh seperti itu kan. Kalau ingin proses pembuatan batu bata. Baik ibu-ibu, karena bapak-bapak yang tinggal sedikit, karena cuma berlima kami. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf sudah membantu kami di dalam kegiatan CGP kami. Makasih Om. Doakan kami selesai tepat waktu, bisa kita adalah GP dari SMK Internet. Mudah-mudahan nanti ilmu yang bisa kami terima bisa kami terapkan di lingkungan sekolah. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf sudah mengganggu aktivitasnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.